2019 sudah dibagi dua gitu Bu untuk penelitiannya Bu. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, iya. Kalau untuk farmasi umum, sesuai dengan kurikulumnya, farmasi umum mencakup farmasi klinis juga. Ya, memang akan lebih banyak diutamakan mengenai penemuan bahan baku untuk yang S1 farmasi umum. Kalau ada kaitannya dengan manusia, misalnya ada yang mau mencoba misalnya uji efektivitas jamu terhadap penurunan tekanan darah manusia misalnya, itu masih masuk tahapan uji klinis, tapi itu adalah ranahnya S1 farmasi. Ya, jadi jangan takut mau membuat judul, oh saya inginnya yang ada kaitannya dengan manusia. Itu masih tetap boleh diajukan. Hanya saja yang farmasi klinis ini yang agak di restrict, jadi mereka harus fokus benar-benar di farmasi klinisnya. Misalnya kemudian tiba-tiba farmasi klinis kemudian membuat formulasi, itu sudah tidak bisa. Ya, jadi kalau farmasi klinis itu adalah penggunaan produk. Sampai saat ini arah penelitiannya adalah penggunaan produk. Jadi S1 farmasi itu lebih luas ya, bisa kemana saja. Kalau yang untuk farmasi klinis lebih ke penggunaan produk saja. Jadi pembedaannya ada di situ. Oke, Arden sudah siap ya? Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Angeline? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan sih Bu, karena ini merupakan topik yang menarik ya Bu bagi kami yang masih awam-awam. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, saya kalau kayak membahas skripsi ini, saya ingat Bapak saya bilang kalau mau nyusun skripsi ingat ATM, amati, tiru, dan modifikasi Bu. Nah, tadi saya juga sempat dengar dari Ibu, ternyata memang bisa gitu ya Bu memodifikasi. Saya ada kasusnya Bu, misalnya kayak tadi Bu bilang ya kalau misalnya diabetes ke mencit itu pakai salah satunya pakai 4 parameter. Namun penelitian sebelumnya 4 parameter Bu, tapi penelitian saya ini 5 parameter, apakah itu diperbolehkan Bu? Nah, terus itu Bu, pertanyaan kedua itu mengenai ketika sidang skripsi atau sidang proposal, apa sih Bu yang sebenarnya membuat mahasiswa itu dinyatakan tidak lulus Bu? Kayak gitu, itu kalau dari saya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, Angeline, kelihatannya sudah punya calon judul ini. Nanti saya akan tanya hari Senin minggu depan. Jadi ya 4 parameter. Jadi misalnya yang seperti tadi ya, anggaplah diabetes yang sudah pernah diteliti orang itu menggunakan 4 parameter. Kemudian kamu nambahkan 1 parameter. Kalau parameternya berbeda, boleh. Tapi ini posisinya kan 4 parameter sama, 1 beda. Jadi yang 4 ini sama. Kalau mau yang seperti itu, mendingan bisa jadi ekstraknya saja yang dimodifikasi. Ya, kalau misalnya, oh saya mau membedakan parameternya, 4 parameter yang sudah diteliti, ini oke lah diteliti orang lain. Saya akan meneliti 5 parameter yang belum pernah diteliti oleh peneliti pertama, itu betul. Tapi kalau 4-nya sudah diteliti orang, kemudian saya tinggal nambahkan 1, itu salah. Ya, gitu ya Angeline. Kemudian, oh sudah terjawab itu ya? Sudah Bu, terima kasih. Kemudian pada saat proposal, kenapa ada mahasiswa yang tidak lulus? Nah, ini agak deg-degan ini. Yang tidak lulus itu bahkan sebagian besar itu tidak bisa mendaftar seminar proposal. Kenapa tidak bisa mendaftar seminar proposal? Karena sidang internalnya belum cukup. Begini, sidang internal itu yang pertama, sidang internal judul. Menentukan judulnya apa. Kalau kalian sudah bisa mencuri start dari sekarang, bagus. Jadi nanti pas skripsi 1, perkuliahan minggu pertama, sudah bilang ke dosennya, saya punya rancangan judul seperti ini, dengan alasan pustakanya mana saja kalian bikin resume. Ada 3 judul, sudah ada resumenya semua, ada pembedanya, penelitian saya beda dengan punya orang lain dengan data ini. Tunjukkan ke dosennya, oh saya ACC, kamu langsung ke sidang judul. Pada sidang judul akan mengerucut ke 1 judul.
Kemudian mengerucut ke satu judul itu nanti akan ada sidang lanjutan. Sidang lanjutan hanya berfokus di satu judul. Ada sidang metodologi penelitian. Jadi tinjauan pustaka meskipun dia ada di bab 2, tapi diurusnya setelah metodenya fix. Nah, metode penelitian dari jenis penelitian sampai cara menganalisis hasil penelitian itu dibuat lebih dulu. Jadi bisa juga langsung mengerjakan bab metodologi penelitian atau membuat PPT rancangannya dulu, di-ACC-kan ke dosen, kemudian sampai dosennya, oh oke, silakan sidang metode. Kalau sidang metode ini sudah lancar, kalian masuk ke tinjauan pustaka itu gampang. Tinjauan pustaka itu adalah cerita mengenai kenapa penelitian dibutuhkan, kemudian parameter penelitiannya apa saja, itu tinggal merangkum dari pustaka-pustaka penunjang. Kan tadi saya sudah cobakan mencari pustaka mengenai kurkuma santorisa kaitannya dengan peningkatan nafsu makan anak. Pustaka sebanyak itu dibaca, kemudian dirangkum, diparafrase. Jadi bukan dikopas kemudian ditranslate ya. Hati-hati yang suka seperti itu, kopas translate, itu dosennya langsung kasih coretannya besar kalau bisa warna merah. Kenapa? Karena kalian nggak baca itu. Dan dosen sudah tahu model kalimat yang hasil Google Translate. Jadi baca dulu, setelah baca dituangkan ke kalimat kalian sendiri, ini berdasarkan pustakanya punya si A, B, C, tahun sekian. Kemudian setelah tinjauan pustaka, kemudian sidang internal naskah lengkap. Dari awal sampai akhir penulisannya harus betul. Salah ketik itu jangan sampai terjadi. Misalnya ada kakak atau adik di rumah, silahkan kirimkan file kalian ke kakak atau adiknya itu, atau di print supaya yang salah ketik, misalnya yang itu N-nya hilang. Ini sering sekali terjadi ya. Jangan sampai dosennya yang melingkari satu-satu, capek. Kalau cuma kesalahan ketik seperti itu, bisa dicek sendiri, tapi paling gampang itu adalah dicekkan oleh orang lain yang belum pernah membaca tulisan kalian. Begitu kalian sudah sampai ke sidang naskah, kalian sudah di-ACC oleh pembimbingnya untuk bisa seminar proposal, maka kemungkinan lulusnya itu sudah besar. Kecuali pada saat kalian pas seminar proposal ditanya oleh penguji itu, diam saja. Saking gugupnya sampai diam saja, kemudian jawabannya saya tidak tahu. Pembimbing menyuruh saya seperti itu pasti nggak lulus. Ya. Nah, yang banyak tidak lulus itu karena tahapan sidang internalnya tidak lengkap, atau justru dikumpulkan pas menjelang pendaftaran seminar proposal. Jadi dosennya diuber-uber seperti itu, dosennya tidak mau. Jadi kalian harus bisa membuat timing dalam waktu 1 semester. Kalau seminar proposalnya akan dilaksanakan di bulan Mei, kemudian perkuliahannya dimulai akhir Januari, berarti pada minggu pertama saya harus sudah mendapatkan judul. Minggu kedua saya harus bisa mengurus metodologi penelitian, bolak-balik ke dosennya untuk sampai ACC. Ya. Jadi timing, jangan sampai dikumpulkan di akhir semester. Saya baru sidang judul, Bu, kemudian metode tinjauan pustaka dan naskah kalau bisa hari ini, soalnya besok itu sudah terakhir pendaftaran proposal. Yakin, itu dosennya murka. Siapapun dosennya seperti itu. Dan itu pasti nggak akan lulus, meskipun terpaksa, dosennya, ya sudah, maju saja. Dosennya akan bilang, ini saya belum koreksi sama sekali loh, akan disampaikan ke dosen pengujinya. Misalnya kalian memang sebenarnya sudah sangat menguasai bidang itu, si proposalnya sudah bagus, kalian bisa menjawab dengan betul, masih ada kemungkinan lulus. Tapi kemungkinan tidak lulusnya itu lebih besar ya. Jadi yang pertama timing, kemudian komunikasi yang baik dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian penyelesaian sidang internal yang ada 5 tahap itu, jangan dikebut dalam waktu 1 bulan. Jadi awal semester itu adalah awal untuk menyusun
proposal mulai dari judul. Itu. Meskipun sesibuk kalian, apapun kalian, tolong latihan untuk membagi waktu. Ya. Tipsnya seperti itu. Kalau tidak bisa, maka akan berulang kembali seperti angkatan sebelumnya. Ya. Hanya berapa persen yang lulus, kalian sudah tahu? Ya kan? Jadi sekarang kalian bisa mencuri start untuk mengurus metodologi penelitiannya supaya nanti pada saat sudah skripsi 1 kalian sudah punya modal. Jadi bukan, oh saya mau meneliti apa ya Bu, tanya ke dosen pembimbingnya. Wah, kalau sudah bertanya seperti itu di awal-awal itu sudah ada indikasi mahasiswa itu akan selesai skripsi 1-nya bisa jadi di tahun selanjutnya. Oke, semoga bisa memotivasi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh dikumpulkan, boleh chat saya, boleh disampaikan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa di pertemuan yang akan datang saya akan mengabsen kalian dengan cara menagih tugas hari ini. Oke, sekian dulu. Pertemuan hari ini sudah cukup. Saya tunggu info absennya nanti seperti apa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, terima kasih banyak buat ilmunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.